begitu mulai belajar harus ngitung. Ya Paling setahun terus pengen buka bengkel sendiri. Tapi bertahan berapa lama saya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Samper Channel. Pengen bahas tentang apa Bi? Pengen satu bulan ini kan ada pertanyaan apa kira-kira sing pengen kamu tanyakan? Apa namanya? Ya, untuk Bi. Dulu Pak. Kan cita-cita mekanik kan pengen buka sendiri loh. Tapi ya ada beberapa teman sih yang mungkin izin desain buka bengkel di rumah, tapi nggak bertahan lama, pokoknya mentok 1 tahun, dan ternyata ikut orang lagi gitu. Jadi itu perlu kesiapan apa aja sih, kan banyak perhitungan yang matang sih, ya nggak skill aja sih, kan banyak apa ya, pertimbangan lah. Intinya kan gini loh, intinya kan banyak teman-teman yang mencoba buka bengkel sendiri, banyak yang berhasil, tapi juga nggak sedikit yang gagal, akhirnya ikut orang lagi. Ya, ada sebenarnya sih. Bener? Iya. Nah, kalau dari mekanik yang misalnya belum siap mental, otomatis saat dia buka sendiri itu mungkin uangnya sudah cukup, terus dia skillnya sudah dapat, cuman mentalnya mungkin kurang bisa beli, maka banyak kendala. Nah, semua usaha pasti gitu kan. Nah, saya melihat dari Mas Anto ini kan apapun yang dilakukan itu harus maksimal, terus tanpa misalnya ini loh, rugi pun dilakukan, tapi konsisten terus. Nah, itu yang mungkin saya lihat dari sini. Jadi mungkin mental. Ya sebetulnya kan semua orang itu punya rezeki yang sama. Ya. Dan semua orang berhak untuk berhasil. Semua orang berhak untuk memulai usaha sendiri, jalan terus menikmati hasilnya. Itu semua orang sama sebetulnya. Cuman kadang-kadang kan cara meraihnya itu kan berbeda. Nah, sedangkan tiap-tiap, ini saya ngomong mekanik ya. Mekanik itu kan dia memang kalau kita ngomong rezekinya saono, rezekinya cuma segitu ya, memang rezekinya selesai Pak, nggak ada yang perlu diperdebatkan. Tapi kalau kita ngomong secara teknis, secara ilmiah, istilahnya analisa kita, kenapa kok seperti itu, kenapa kok berhenti dan kemudian tutup terus ikut orang lagi. Nah itu kan menurut saya kan gini, banyak teman-teman yang inginnya itu serba instan, pinginnya itu bahwa buka bengkel itu langsung rame, ekspektasinya terlalu tinggi, akhirnya pengen rame. Terus kemudian yang kedua, dia itu menggebu-gebu saking pinginnya cepat buka bengkel, tapi lupa mempersiapkan diri juga. Isok bongkar pasang, isok bongkar mesin, isok ngerjakan motornya, buru-buru pengen buka sendiri. Kan banyak yang seperti itu. Cuman kan sebetulnya di bengkel itu nggak hanya cuman bisa nyervis tok, nggak cuman teknik tok gitu. Ada hal yang memang ya perlu dipelajari. Contohnya gini ya, saya bersyukur juga dulu saya 17 tahun Pak belajar. Ya kalau dia ngomong terlambat ya terlambat, tapi dari 17 tahun itu banyak yang bisa dipelajari gitu. Pelajari dalam arti ya skill teknik ya memang saya belajar setiap hari kita kerjakan toh. Iya. Terus kemudian cara melayani konsumen ya belajar Pak. Karena beda ketika orang datang servis tuh, kalau kamu nggak belajar cara melayani, maka apa Pak? Servis Pak, seperti itu. Tapi kalau kamu sudah belajar melayani, ada yang bisa dibantu Pak. Nopo sepeda motornya, kenapa motornya? Ada yang bisa dibantu. Atau mungkin cara menerima konsumen itu sudah beda. Terus kemudian saya kembali berulang-ulang bahwa gini, buka itu gampang Pak. Ketika kamu sok nyervis, bisa nyervis, kamu punya tempat, kamu punya kunci, buka. Ya pertanyaannya apa langsung untung? Ya, itu ya. Benar ya? Dan menurutmu ya, Ya, yang tadi bilang sih, ya ekspektasi biasanya kan pandangannya kita kalau orang Jawa kan angan-angan. Angan-angannya terlalu tinggi ya? Terlalu tinggi. Gak bengkel habis keluar perhitungan itu aja. Ya enggak sebagian ya 50%
Jadi kan kadang-kadang ada yang teman juga berhasil, ada yang ikut. Jadi kalau buat teman-teman yang udah lama kayak saya di Asia, jadi kayak bingung gitu Pak, kayak bingung ini gimana ya mau melangkah takut kayak temen itu, jadi kan belum ada kurang apa ya, motivasinya kurang gitu loh. Enggak gini deh, kalau menurut saya sih yakin, karena kan mau, pasti semua orang punya kemauan. Iya. Mampu, karena kamu belajar pasti kamu mampu. Iya. Secara skill mau, mampu, berani. Nah, berani ini butuh keberanian, tidak hanya sekedar berani terus buka, tapi sudah berpikir ketika nanti saya buka, resikonya itu adalah yang biasanya saya dapat gajian bulanan. Iya. Saya nanti mungkin pendapatan awal nggak sebesar ketika saya bekerja. Ya, terus ya. Pertama, kedua, bengkel itu ketika buka nggak langsung panen. Sudah kamu siapkan belum kebutuhanmu mungkin dalam 2 atau 3 bulan? Kebutuhan 2-3 bulan lah minimal. Untuk kebutuhan dasar itu kamu sudah siapkan apa belum? Terus kemudian ketika kondisi sepi, apa yang harus kamu lakukan? Gitu? Iya. Apakah menunggu Konsumen. bola atau nunggu konsumen datang dengan berdiam diri, atau kamu ada nomor handphone, ada teman, ada data yang bisa mungkin kamu telponi konsumenmu atau teman-temanmu servisan. Kebanyakan ini orang itu menawarkan sekali nggak ditanggapin, terus nggak ditawari lagi. Kalau saya kan gini Bing, kalau saya nggak peduli saya dibenci orang. Yang namanya marketing itu ya yang penting marketing itu kalau kamu menawarkan jasa servis, ini ngomong servis, sekali ditolak nggak apa-apa, besok ditawarkan ditolak lagi nggak apa-apa lah, ya tak tawarin lagi, iya nggak apa-apa ditolak, sampai kapan? Ya sampai orangnya mau, kan gitu. Iya. Tapi kalau mungkin sudah dislike 5 kali, di atas 5 kali lah, terus kemudian orang itu nggak respon, nggak ada ini, ya sudah nggak apa, kita cari yang lain. Berarti menggali salah satu teman misalnya kok buru-buru pengen buka itu kenapa, itu pernah nggak menggali? Gini, ya memang kan kalau gini ya, saya sering cerita karena memang cita-cita tertinggi dari seorang mekanik itu kan punya bengkel sendiri. Nah, punya. Bener nggak? Sebenarnya ya cuma kan seperti itu, cuman kok buru-buru itu maksudnya itu pernah menggali nggak teman-teman apa alasan dia kok cepet-cepet dan buka padahal kan siapanya pengen cepet juga. Nah itu kalau saya menggali gini mas, mereka saat jadi mekanik itu perhitungan dalam artian gini, aku dino berapa primo saya sampai ini mas Di rumah gajian itu ini kan gak kamu deh ya itu ini, nah kayak gitu mungkin itu yang perlu di ini juga deh mas apa nggak sesuai ekspektasi yang diperoleh dari dia gitu loh sama ini, aku tinggal dari nama aku bisa sama ini, ternyata kan kenyataannya nggak seperti itu, akhirnya kan ya ini mau mentalnya nggak siap, tuh. Ya kalau rezeki itu bisa dihitung itu kan gampang Pak. Iya. Semua orang akan berhitung Pak. Itu. Tapi rezekinya nggak bisa dihitung matematika. nggak bisa. Nah, cuman pertanyaan gini, seberapa serius kamu belajar? Pertama itu dulu. Iya. Kalau saya ngomong, kalau kamu memang serius belajar, sebetulnya kamu nggak akan melihat rezeki orang lain, betul nggak? Contohnya, aku ini belajar bengkel, belajar nyervis, tapi aku ingin ngitungin hasil bosku. Nah, akhirnya aku ingin buka sendiri kan? betul, akhirnya Betul nggak? Nah, kamu lupa bahwa bosmu itu dulu mungkin prosesnya ya nggak langsung buka, langsung berhasil, Pak. Butuh proses. Belajar ya belajar tekniknya, belajar administrasinya, belajar melayani konsumen, belajar cara spare part itu kira-kira sing muter ndi, sing nggak muter yang mana. Terus kemudian caranya follow up konsumen ketika habis servis, konsumen di follow up enggak. Kan banyak hal yang memang non teknis yang memang dipelajari juga. Maksud saya, ya saya sering ngomong kok 8 tahun, 10 tahun maksimal itu kan. Kenapa ya kalau orang-orang yang keburu dari awal perhitungan kayak Mas Adi tadi, begitu mulai belajar harus ngitung. Ya paling setahun terus pengen buka bengkel sendiri. Tapi bertahan berapa lama saya nggak tahu.
Kecuali memang orang tuanya punya modal yang besar, Backup. punya backup keuangan, ya monggo, tidak ada masalah. Tapi kalau orang-orang seperti kita yang memang orang tua kita kebetulan tidak memberikan istilah fasilitas lebih, ya berangkat ke modalmu sendiri, ya sudah. Yang menurut saya berani itu harus, tapi hitunganmu yang jelas itu bahwa kamu harus mengantisipasi. Ketika kamu buka bengkel kemungkinan terburuk, Kalau terburuknya nggak laku. Banyak kan video-video saya, teman saya mungkin Mas Lukman ya toh, terus Mas Kohar Mas itu Kohar. sampai jual rumah apa itu karena memang dari satu sisi gini loh, jangan melihatnya saat sukses. Mas Kohar itu jual rumah, tapi memang skill tekniknya dia sudah belajar 10 tahun lebih Pak di bengkel Pak. Sudah waktunya buka bengkel. Mas Lukman ya memang skill tekniknya ciamik Pak, sip memang. Dia buka itu memang ya tapi dia sudah tahu bahwa saya nggak langsung berhasil, saya nggak langsung gitu. Iya. Saya pertama kali buka bengkel waktu saya jadi mekanik, aku buka bengkel ya di motor itu 5 tahun nggak dapat hasil sama sekali Pak. 5 tahun nggak ono hasil. 100.000 pun setiap bulan saya ngambil nggak ada itu. Ya karena buat melatih otak kanan saya untuk memiliki usaha, menjalankan usaha. Jadi poinnya gini loh, poinnya cita-cita pengen buka bengkel sendiri itu wajib bagi seorang mekanik Pak. Iya. Tapi harus sadar diri bahwa buka bengkel itu tidak hanya sekedar nyervis motornya, tapi nyervis orangnya, Iya. kemudian melayani, kemudian strateginya gimana, caranya ngatur bengkel gimana. Contohnya kayak gini, yang menurut saya loh ya, ini guru mesti bener loh. Kebanyakan teman-teman itu buka bengkel itu di one man show, dikerjakan sendiri, diselesi sendiri, di spare part sendiri, dikasir sendiri, cari spare part keluar sendiri. Nah artinya apa? Cukup. Tapi apakah berkembang? Enggak juga. Ya kan seperti itu terus gitu. Makanya berani mengkader orang, berani gini. Bismillahnya ketika kita ngajak orang bekerja atau belajar itu, ya aku ingin memberikan ilmu saya ke orang lain, saya ingin ngajari orang lain. Ketika saya ngajari itu dan ternyata feedbacknya ke saya membantu pekerjaan saya, ya kan? Ya apa salahnya kita berbagi? Iya. Gitu loh. Cuman poinnya bahwa nggak usah buru-buru. Nah itu ya. Gitu loh Pak. Iya. Silakan benar-benar semangat. Kalau kamu gini, kalau menurut saya, ya, kita punya jarak 100 meter sama-sama 100 meter Pak. Terus kemudian kamu memaksakan diri bertanding dengan orang-orang yang sudah setiap hari latihan. Kan harusnya kan kamu latihan dulu untuk melawan yang profesional itu. Ya, kalau kamu belum latihan loh, contohnya kayak gini. Banyak kan kemarin yang misalnya saya skillnya nggak seberapa, tapi saya pengen buka bengkel sendiri. Niatnya besar, ya udah apa-apa. Tapi kan pertanyaannya gini, ketika orang datang ke bengkelmu, terus kamu kerjakan, kamu layani. Sorry loh ya, kalau bengkel umum ini biasanya orangnya kan nungguin. Iya. Betul nggak? Benar. Kalau orang yang punya motor nungguin, terus kamu ngerjakan ngejar semua, dapat semua atau keringet dingin keluar semua apa? Ya, Ya orang sudah nggak yakin gitu loh. bisa pandai gitu ya. Betul nggak? Artinya secara mental kan belum siap Pak. Kalau mental siap kan otomatis begitu orang, justru kalau saya ada orang saya ngerjakan, orangnya itu tak suruh nungguin wes. Duduk sampingnya. Duduk di sampingnya tidak apa-apa, monggo Pak, tidak apa-apa. Kenapa? Dari situlah kita bisa show off ke konsumen. Nah, konsumen itu semakin yakin dengan apa yang saya kerjakan. Iya. Nah sekarang kan banyak kalau komen-komen di Facebook itu orangnya nungguin nggak mau pergi, orangnya rewel, orangnya terus ya mekaniknya takut ya. Nggak gitu Pak. Yang namanya yang punya motor itu bebas mau nungguin, gitu. Mau ditungguin nggak apa-apa di sendiri motor. Ya inget sih zaman dulu masih apa ya, mungkin Mas zaman mekanik baru mungkin masih ingat mungkin Pak Santo. Dulu katanya kalau ada orang mungkin servis, mungkin kan ya banyak sih Pak ya. Kalau dia kalau servis sama ruang tunggu kan bisa lah. Berhubung di SDM Group bengkel rata-rata itu pit service sama konsumen dekat. Belajar karena nggak usah takut, kita memang pertama memang pastilah apa namanya grogi, takut. Nah berjalan waktu kan kalau ada orang nungguin ambilkan kursi aja suruh duduk. Nah
itu membuat kita harus pengen belajar. Kalau kita tanya, oh bapaknya tanya, kita harus lebih bisa dari bapaknya. Nanti ini kan kalau bayangkan loh, kalau yang punya motor mau dekati tidak boleh kan lucu Pak. Dia yang punya motor. Mungkin banyak pelajaran sih. Oh jadi kita harus belajar. Takutnya orang ini pinter atau memang benar-benar kan ada konsumen juga benar-benar mungkin tahu. Ada juga, saya tahu juga ada kan nggak boleh berpikiran buruk tuh. Dulu beda Bi. Kalau dulu kan nggak ada medsos tuh. Nah, YouTube kan nggak rame. Iya. Sekarang itu kan banyak orang yang lihat YouTube. Nah, itu Pak. Nah ketika lihat YouTube, kamu jadi mekanik. Kalau kamu nggak mau upgrade ilmumu ya otomatis ya diguyu diguyu. Konsumen ya ditertawakan gitu loh. Maksudnya ya poinnya bahwa buka bengkel mau nggak ada apa-apa, tapi jangan buru-buru. Terus gini, kalau sekedar cuman pengen nggak cocok kerja sama saya nggak cocok, terus pengen keluar, ya jujur aja kalau nggak apa-apa. Saya pengen keluar, saya pengen kerja di tempat lain, bukan buka sendiri gitu. Pak, saya pengen keluar buka sendiri, tapi nggak buka kan ya nggak bois Pak. Dari dulu kan juga. Nah, kebanyakan kan memang Kan seperti itu gitu loh. Artinya kan yo butuh persiapan. Pertama latihan dulu, belajar, kemudian belajar teknik, belajar melayani konsumen, belajar administrasi, terus belajar caranya seperti caranya gimana ya, itu dulu. Nah, baru nanti buka. Nah, karena kan kemarin di konten saya kan kalau saya nggak punya skill teknik pengen buka, ya nggak apa-apa kalau aku punya uang. Syaratnya saya harus ngajak mekanik minimal 2, gitu loh. Karena kalau satu keluar masih ada satu, itu ceritanya. Tapi kalau nanggung maga, kamu pengen buka sendiri, kamu kerjakan sendiri, skill teknikmu masih pas-pasan menurut saya. Kasihan konsumenmu. Dan ujungnya nanti kasihan bengkelnya juga. Bengkelnya bisa bertahan lama. Nggak bisa berkembang. Beda kalau gini loh ya. Ya memang ada 1-2 kasus lah. Itu memang faktor X yang memang dia memang keinginan tahunya itu besar sehingga dia mau belajar sendiri terus. Contohnya dulu kan saya kan sering ngomong, bahkan grand gue minter mau banyak mekanik gitu Pak. Bongkar biak, kembalikan, bongkar lagi kembalikan. Yang penting tanganmu pegang kunci sama bongkar pasang ini lo lancar dulu. Nanti yang lain belajar pelan-pelan. Ada kan yang seperti itu. Iya. Cuman kan kalau sekarang kan instan. Saya tanya aja, waduh, kalau ada produk baru ya langsung Pak, browsing, nggak apa-apa, cek apa kelebihannya, wiki. Nah terus ini saya kasih masukan lagi di, sebetulnya saya pengen juga kayak Mas Febri, Mas Edi, oke konten loh. Kenapa? Karena dengan bikin konten itu kita berbagi ilmu, share ilmu. Itu pertama, kedua, semakin kamu sering share ilmumu, kamu semakin ingat, kamu semakin pintar dan kamu akan belajar terus. Iya. Ya enggak? Iya. Ya mungkin itu ya buat teman-teman yang istilah pengen buka bengkel, silakan enggak apa-apa. Cuman tolong ya dia siapkan dulu lah mentalnya, terutama mental bertarungnya itu bahwa buka bengkel itu nggak langsung berhasil, buka bengkel itu nggak langsung dapat hasil, tapi perjuangan atau prosesnya butuh waktu. Oke, nggak usah macam-macam ya. Ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.